Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini sedikit informasi bagi yang belum tahu. Jadi dari pelajaran nahwu kita banding setir ya. Sekarang kitab yang dikaji beda lagi, yaitu kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi setelah dipikir-pikir, kalau nahwu itu harus tiap hari, kalau seminggu sekali ya ya karena kurang efektif, maka kita ganti jadi pelajaran akidah. Jadi sekarang itu pelajaran akidah, pelajaran tauhid. Nah, kalau ini kan istilahnya sangat penting sekali dari aliran-aliran sesat yang ada di akhir zaman ini ya. Sedikit kita mengulang kitab yang kita kaji siapa? Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Bahasa Indonesianya apa? Aswaja. Pesan Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang mengarang siapa? Muhammad Hashim bin Asy'ari. Ini sebetulnya kajian waktu kita itikaf ya. Sudah kita kaji nasabnya itu sampai ke mana? Sampai ke Rasulullah. Sebetulnya Pak Hashim ini masih keturunan Rasulullah ya. Masih Habib lah gitu. Nah ini ya yang kita kaji. Nah terus isi kitab ini apa aja? Ada berapa? Pertama tentang kematian. Iya, tentang kematian. Yang kedua tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Tiga kemudian sunnah. Nah jadi isi kitab ini cuma 3 tapi ada 10 fasalan dia. Jadi tentang kematian, tanda-tanda kiamat, pengertian sunnah dan bid'ah. Pasal pertama sudah kita jelaskan. Sekarang kita masuk pasal kedua. Dan pasal kedua pun sebagian sudah kita jelaskan ya. Jadi pada kesempatan sebelumnya kita telah menjelaskan di pasal kedua ini Mbah Hashim menjelaskan tentang aliran yang ada di tanah Jawa. Jadi ketika memasuki tahun 1300-an Hijriah itu aliran di Nusantara, di tanah Jawa itu banyak sekali. Nah sebelumnya itu di Nusantara cuma satu alirannya, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Coba ciri Ahlu Sunnah wal Jamaah masih ingat nggak? Apa aja? Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Ghazali dan Syadzili ya. Itu ciri-ciri Ahlu Sunnah wal Jamaah di Nusantara. Soalnya belum jadi Indonesia ya. Di Nusantara itu Ahlu Sunnah wal Jamaah, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, kemudian tasawufnya Ghazali dan Syadzili. Nah kemudian kata Mbah Hashim,
setelah masuk tahun 1300-an itu muncul aliran-aliran yang sangat banyak sekali, bahkan kebanyakan sesat. Nah, ini sekarang kita akan membahas aliran-aliran sesat ya. Pertama, wa minhum firqatun yattabi'una ra'ya Muhammad Abduh wa Rasyid Ridho. Aliran sesat yang pertama adalah aliran yang mengikuti pemikiran Muhammad Abduh dan pemikiran Rasyid Ridho. Wa yakhuduna min bid'ati Muhammad ibni Abdul Wahhab An-Najdi. Wa yakhuduna, dan mereka mengambil min bid'ati, dari bid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, orang Najd. Wa Ahmad ibni Taimiyah, dan Ahmad ibnu Taimiyah. Wa tilmidaihi, dan dua muridnya, Ibnul Qayyim, yang pertama Ibnul Qayyim, wa Ibni Abdul Hadi, dan yang kedua yaitu Ibnu Abdul Hadi. Nanti akan kita inikan ya, kita bikin tabel ya. Jadi nyambungnya kemana aja mata rantai aliran ini. Salam. Faharramu, maka mereka mengharamkan ma ajma'al muslimuna ala nadbi, sesuatu yang disepakati oleh kaum muslimin terhadap sunnah. Jadi aliran ini itu reseh, mereka mengharamkan yang sebelumnya disunahkan. Seperti apa? Wa huwa safar, yaitu seperti as-safar, melakukan perjalanan, li ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ziarah ke makam Nabi kan sunnah ya. Nah, mereka itu mengharamkan, haram ziarah makam Rasulullah. Wa khalafuhum fi ma dzukira wa ghairuhu, dan mereka menyalahi kebanyakan kaum muslimin pada sesuatu yang tadi disebutkan dan selain yang tadi disebutkan. Wa qala Ibnu Taimiyah fi fatawihi, Ibnu Taimiyah telah berkata di dalam fatwanya, wa idza safara, dan apabila seseorang melakukan perjalanan, li'tiqadihi, karena keyakinannya, annaha, bahwasanya, artinya ziyarati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'atun, ziarah kubur Nabi adalah ibadah. Kana dzalika muharraman bi ijma'il muslimin, sesuatu itu merupakan haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Jadi kata Ibnu Taimiyah, ziarah kubur Nabi itu hukumnya apa? Haram. Makanya jangan heran ziarah Wali Songo itu dibid'ah-bid'ahin, diharam-haramin. Karena ya ziarah kubur Nabi aja haram, apalagi ziarah Wali Songo. Nah, ini kata Ibnu Taimiyah ya. Nah, nanti orang-orang Salafi sekarang itu kan ikutnya ke Ibnu Taimiyah. Nanti kita akan bikinkan tabel. Nah, jadi kata Ibnu Taimiyah, ziarah kubur Nabi hukumnya apa? Haram. Padahal
kata Ibnu Taimiyah tidak ada perbedaan di kalangan orang Islam bahwasanya ziarah kubur Nabi adalah bid'ah. Padahal dia yang bid'ah kan ya. Padahal mayoritas ulama mengatakan ziarah kubur Nabi apa? Tapi dia mengatakan bahkan dia mengklaim seperti itu, mengklaim mayoritas ulama mengharamkan ziarah kubur, padahal yang mengharamkan cuma dia doang, sama yang ikut-ikut dia gitu. Nah, makanya kata Mbah Hashim ini salah satu aliran yang besar, suka mengharam-haramkan, membidah-bidahkan yang tidak satu pemikiran dengannya. Wa qala al-allamatu Asy-Syaikh Muhammad Bakhir Al-Hanafi Al-Muti'i fi risalatihi al-musamma Tadhirul Fuad min Danasil I'tiqad. Ada seorang ulama lagi mengatakan seperti ini. Ulama ini namanya Syekh Muhammad Bakhir Al-Hanafi Al-Muti'i, punya kitab namanya Tadhirul Fuad min Danasil I'tiqad. Artinya adalah mensucikan hati dari kotoran-kotoran akidah. Jadi disebutin nanti akidah kita itu kotor semua. Dia ngirim, dia mengarang kitab itu untuk mensucikan akidah kita katanya. Dia bilang apa? Wa hadzal fariq qad talal muslimuna bi katsirin minhum salafat wa khalafat. Fakanu wasmatan wa sulmatan fil muslimin wa qudwan fasidan yajibu qat'uhu hatta la yu'dil baqi fahuwa kal majdub yajibul firaru minhu fa innahum fariqun yal'abuna bidinihim yadumuna al-ulama salafat wa khalafat. Oh enggak, ternyata Syekh Muhammad Bakhir ini orang kita ya, Ahlussunnah. Jadi dia mengatakan seperti ini. Wahadal fariq, kelompok Ibnu Taimiyah itu qad talal muslimuna bi katsirin minhum salafat wa khalafat, sungguh menjadi bencana bagi kaum muslimin yang lainnya. Fakan wasmatan wa sulmatan fil muslimin wa udwan fasidan yajibu qat'uhu hatta la yu'dil baqi. Kelompok ini merupakan borok atau borok kan? Iya, penyakit ya, koreng. Nah, kelompok ini borok, koreng. Yang mana borok dan koreng ini bisa menjalar ke anggota tubuh yang lainnya yang sehat. Maka kata beliau, kalau orang kena penyakit ini maka wajib dipotong biar penyakitnya tidak menjalar. Fahuwa kal majdum. Ini kelompok Ibnu Taimiyah ini seperti penyakit judam. Tahu judam? Judam itu penyakit kulit ya. Jadi kalau nggak diamputasi itu menjalar ke anggota yang lainnya. Yajibul firaru minhu, maka wajib berlari dari penyakit tersebut. Jadi jangan sampai kita masuk aliran seperti itu, nanti akidah kita akan rusak. Fa innahum fariqun yal'abuna bidinihim. Mereka itu adalah aliran yang bermain-main dengan agama mereka. Artinya agama Islam ini dipermainkan. Dengan adanya mereka itulah kaum muslimin jadi pecah. Kalau dulu kaum muslimin nggak ada saling membunuh, kafir mengkafirkan gitu. Pernah ada di zaman sahabat, tapi kemudian sudah habis. Nah, ada lagi kemudian aliran seperti itu didirikan oleh Ibnu Taimiyah. Nah, jadi mereka itu hadirnya di kaum muslimin bisa memecahkan persatuan kaum muslimin. Seperti ini nih Imaduddin Utsman. Tahu Imaduddin Utsman? Itu Kiai Banten. Ya, yang katanya nasab halal di Indonesia diragukan harus tes DNA. Nah, ini
ini kan memperpecah kaum muslimin kan. Sampai-sampai Abu Taufik itu bilang, sejak kapan orang NU mengajarkan benci kepada habaib? Kan orang NU itu paling cinta sama habaib, betul nggak? Ini di dalam kitab ini aja dibahas. Salah satu ciri ahli sunnah wal jamaah adalah mahabbah li ahli bait, cinta kepada habaib, gitu kan? Itu ciri ahli sunnah. Nah, Ibnu Taimiyah ini beserta kelompoknya yadummunal ulama salafan wa khalafan. Mereka itu senantiasa mencaci para ulama, baik ulama dulu atau ulama sekarang. Ibn Baz, kenal Ibn Baz, mufti Saudi yang dulu. Dia itu punya buku, saya lupa judulnya Risalah Tauhid apa. Dia bilang kayak gini, wa qad jara asy-Syafi'i 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i itu sombong pada Nabi. Ini kata siapa? Ini kata ulama Wahabi ini, Ibn Baz namanya. Namanya Abdul Aziz bin Baz. Dia mengatakan Syafi'i itu sombong kepada Nabi. Kenapa? Nabi bilang semua bid'ah itu sesat, Syafi'i malah bilang bid'ah terbagi jadi dua. Ada bid'ah yang sesat dan ada bid'ah yang tidak sesat, yang terpuji. Ini apa? Ini kata siapa? Ibn Baz. Jadi sebetulnya bukan Imam Syafi'i bertentangan dengan Rasulullah, bukan. Si Ibn Baz yang nggak paham masalah bid'ah. Bid'ah itu terbagi menjadi berapa? Dua. Kata Imam Syafi'i, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah mah. Kalau Imam Syafi'i bilangnya ya, ada al-bid'atu al-mahmudah, bid'ah yang terpuji. Dan ada al-bid'atu al-madhmumah, bid'ah yang tercela. Ya, kayak gini. Kata Imam Syafi'i, bid'ah terbagi dua. Ada al-bid'ah al-mahmudah, ada al-bid'ah al-madhmumah. Jadi bid'ah mahmudah itu bid'ah yang terpuji, atau bahasa kitanya bid'ah hasanah yang baik. Dan ada bid'ah al-madhmumah yang tercela. Nah, ini yang disebut dengan bid'ah yang sesat. Nah, kata Ibn Baz, Syafi'i ini sombong sama Nabi. Nabi bilang kullu bid'atin dhalalah, kullu bid'atin dhalalah. Artinya apa? Artinya setiap bid'ah pasti sesat. Nah, kata Ibn Baz, Nabi aja mengatakan setiap, mengatakan semua. Syafi'i bilang apa? Bilang sebagian, gitu ya. Jadi gini ya, kata Nabi semua bid'ah pasti sesat. Kata Imam Syafi'i sebagian bid'ah sesat, sebagian ya sesat. Kata Ibn Baz apa? Jaro'a asy-Syafi'i ala Nabi. Syafi'i udah sombong sama Nabi. Nabi bilang semua sesat, dia bilang enggak, sebagian aja yang sesat. Ya. Nah, jadi ternyata kata-kata ini kata-kata untuk menjatuhkan Imam Syafi'i. Jadi emang ciri-ciri orang Wahabi itu suka mencela dan menjatuhkan ulama. Bukan Imam Syafi'i yang sombong sama Nabi, tapi ilmu dia nggak nyampe setingkat ilmu Imam. Tuh, begitu ya. Nah, makanya di situ Syekh Muhammad Baqir nyebutin ciri-ciri golongan itu, dia suka mencela ulama yang lainnya. Ibn Baz aja, orang yang sekarang istilahnya berani mencela Imam Syafi'i, ya kan? Contoh yang lain, ada di Yaman itu ulama
Wahabi, namanya Syekh Mukbil Al-Wadi. Ini namanya Syekh Mukbil Al-Wadi. Ini ulama Yaman yang Wahabi. Dia punya buku namanya Iskatul Kalbil Awi Firrah Alal Qardawi. Ini kitab Syekh Mukbil Al-Wadi itu membantah atau mengkritik buku mengkritik Syekh Yusuf Qardawi. Tahu gak artinya apa? Membungkam anjing yang menggonggong dalam mengkritik pendapat Qardawi. Jadi Qardawi itu disebut anjing. Makanya. Jadi makanya jangan aneh kalau orang-orang Wahabi Salafi itu ya ekstrim. Ulamanya aja begitu kan? Ulama aja sering mencaci ulama yang lain. Apalagi sekarang nih orang-orang Salafinya, murid-muridnya. Istilahnya kalau gurunya kencing berdiri, muridnya kencing maraton. Seperti itu. Nah, jadi kelompok seperti ini kata Syekh Muhammad Baqir, pertama seperti penyakit yang menjalar. Coba deh sekali ikut kajian mereka, itu ke bawah. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan innahum ghairu ma'sumin. Mereka para ulama itu tidak maksum. Fala yang bagi takliduhum, maka tidak wajib untuk mengikuti mereka. Jadi dibilang Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali itu kan orang biasa, bukan nabi. Ya udah gak usah diikuti. Ya kita kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya laku banget kalau dagangan begitu. Makanya saya mau nyamperin juga dari dagangan mereka gitu. Ya, saya pesantren Darul Quran was Sunnah. Di bawahnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Orang kata Gus Bahama, ngapain kita kembali? Emang dari dulu gak pernah ninggalin loh. Kan yang kembali itu yang pernah ninggalin ya. Orang itu mah gak pernah ninggalin. La farqa fi dzalika bainal ahya wal amwat. Tidak ada bedanya orang yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Makanya buat mereka itu ya selama manusia maka biasa aja. Kalau kita kan orang itu ketemu Habib cium tangan bolak-balik ya kan. Kata kiai nunduknya masya Allah gitu. Mereka itu enggak. Makanya mereka itu salaman nama gurunya itu enggak cium tangan begini. Salaman sama orang tua sama guru begini. Enggak ada mereka. Ini. Sekalinya ada sih jarang ya. Iya. Jadi mereka itu slogannya gini, cuman Allah yang harus kita agungkan, membersihkan tauhid, ya. Mereka slogannya kan membersihkan tauhid. Jadi tidak boleh ada yang digabungkan kecuali Allah. Ya sebetulnya kalau itu buat diri mereka sendiri nggak apa-apa. Cuman mereka itu kadang mendikte orang buat sama pemikiran sama mereka. Sampai-sampai kalau Wahabi yang ekstrim itu nggak mau tuh ketika pengibaran bendera merah putih, hormat tuh nggak mau, ya kan? Kayak biasanya itu upacara ya, pengibaran sang apa itu? Pusaka, sang kakak, wah kiamat. Kan hormat tuh kita ya, ambil hormat. Tapi nggak boleh. Ya kenapa? Berarti mengagungkan selain Allah. Begitu. Sama guru cium tangan bolak-balik ada berlebihan. Nah itu mereka itu seperti itu ya. Jadi jangan heran kalau mereka ketemu dengan kita ya salaman begini
begini, ya kan? Anak kecil mereka nih di luar tuh yang begini hidupnya biasa, gitu, ya. Kalau kita begini ya, begini menghormati mereka begini. Lagi pengajian aja, pengajian dia begini, ya. Ya, gitu. Jadi memang adab mereka dengan orang NU itu beda. Cuman kalau kita teliti sebetulnya gitu, mereka tuh ikut-ikutan aja. Mereka kan guru-gurunya alumni Arab Madinah. Orang Arab kalau ngaji memang biasa kayak gitu. Di Tarim dia kan begitu, ada kali lagi rame ngaji. Ya orang-orang kamu begini namanya. Begini orang-orang Arab itu. Duduk begini, sampai senderan begini. Nah, coba lihat di YouTube ya pengajian. Kalau nggak di Yaman, di Mesir itu orang juga begini. Kalau kita kan terapi ya kan, khusyuk. Nah itu karena emang beda apa namanya? Beda adat, beda tradisi. Kalau di kita tradisinya kalau begini songong, betul nggak? Di Arab tradisi nggak songong begini, nggak songong. Nah, di Arab nih megang kepala nggak songong. Makanya anak kecil nih, jangan heran kalau kita di Arab lagi duduk, anak kecil tiba-tiba lewat belakang kita, kepala kita ada begini, dipegang satu gitu. Bagi kita kan songong ya, songong, beda adat dan tradisi gitu. Orang Arab kalau suka sama kita, kan kita dicium, ya cium, kita dicium. Iya enggak? Itu di kita nih pukul pantat ya, kita biasa aja teman kita nih lewat pukul pantat, itu biasa aja. Orang Arab, bisa ada bunuh-bunuhan. Kalau pukul pantat ini, walaupun bercanda, itu bukan colongan udah kayak ngajak dirian. Ada cewek atau cowok kita pukul pantatnya, tuh udah langsung ribut situ. Dulu kita orang Arab. Makanya dulu kita santri Indonesia waktu di Arab, kalau ngeliat orang Arab gimana? Yang satu kita santri Indonesia nih, yang satu begini, nunggu kita satu, Arab lihat nih, orang Arab, kan di sana aib banget ya, mukul padat itu aib banget. Kita malah sengaja di bawah mereka, Arab lihat nih, kok bisa mukul padat sama kita. Jadi orang-orang kayak gitu ya, orang-orang kayak gitu, orang yang ikut-ikutan, orang Indonesia yang ngajinya begini, gayanya begini, ikut-ikutan. Orang-orang awam semua orang baru gitu. Gurunya lulusan Saudi, lulusan Yaman, ya kan? Dan mereka mencontohkan seperti itu, yang mereka lihat Saudi gitu, dan Yaman begitu, bawa Indonesia begini. Muridnya melihat gurunya begitu, ikut-ikutan. Nah, jadi seperti itu ya. Beda tradisi doang sebetulnya. Nah, cuman mereka sebetulnya kalau mereka pengen seperti itu jadi masalah ya. Jadi masalah. Cuman yang mereka nggak paham itu tradisi orang Indonesia. Orang Indonesia jangan lah guru ya kiai. Lah orang tuanya kondisi. Orang Arab nggak ada kata kondisi loh. Kita duduk sini nih, chef. Anak kecil Arab, lewat begini. Begini. Orang kecil Arab begitu. Ya, kalau kita kan gimana? Misi gitu kan kalau kita main. Itu tradisi. Nah, jadi orang-orang kayak gitu tuh sebetulnya kalau mereka doa begitu nggak jadi masalah. Yang masalah itu kan mereka anggap kita cium tangan bolak-balik berlebihan. Kita duduk depan guru berlebihan, mengagungkan selain Allah. Nah, itu yang salahnya itu. Susah deh orang kalau, makanya sebetulnya di akhir zaman ini betul ya kata Rocky Gerung ketika banyak nonton Rocky Gerung, orang tuh kadang paham hukum tapi nggak paham filsafat hukum. Ya paham hukum seperti itu tapi nggak bisa memposisikan hukum itu di mana. Ada istiadat, betul nggak? Orang kalau paham teks dan paham konteks itu nggak bakal ribut. Ya kayak masalah nasab deh. Kan udah ribut masalah. Yang bilang satu Habib bodoh lebih baik daripada 70 kiai. Iya enggak? Iya betul. Cuman konteksnya nasab, yang bawa ilmu.
yang bilang satu kiai lebih baik daripada 70 habib yang bodoh. Iya, kita harus paham ini konteksnya ilmu gitu. Kadang kan gak paham konteks orang, ini gimana gak duain. Makanya pada bodoh semua, betul kata orang Iger, betul. Jadi nggak paham alur berpikir. Kayak gini aja deh, berbanding pertanyaan begini. Lebih baik mana gubernur muslim tapi korupsi, atau non muslim tapi adil? Gimana kita bisa jawabnya? Itu dalam ilmu mantik pertanyaannya itu salah. Kayak gini nih, kayak lebih enak mana apel apa rendang? Itu gak bisa dibandingin. Kalau pengen bandingin apel sama buah-buahan yang lainnya, apel sama pisang itu baru bisa dibandingin, betul? Nah, rendang sama semur itu baru bisa dibandingin. Ini apel sama rendang, nggak bisa dibandingin. Itu pertanyaannya udah salah dalam ilmu mantik. Kayak gitu. Jadi sekarang kan yang satu Habib Bahar balas ntar Fuad Klereng balas lagi ya kan, Imadudin balas lagi. Ini alur pikirannya gimana sih? Ya kan, nggak paham konteksnya. Atau bisa jadi pintar emang paham konteks tapi ya dia lama aja gitu. Nah jadi seperti itu ya. Ya sama kayak kita belajar fikih tapi nggak belajar usul fikih, kadang bingung. Yang dulu haram sekarang masih dibawa-bawa haram, padahal zaman udah berbeda. Penelitian sudah maju, tapi kok hukum sama, padahal ilah sudah berbeda. Dalam usul fikih kan disebutkan kalau ilahnya sudah berubah maka hukum bisa berubah gitu. Nah jadi orang paham hukum tapi tidak paham filsafat hukum, orang apal semua pemikiran tapi nggak paham filsafat pemikiran. Lanjut. Wa yat'anuna 'alaihim wa yulquna syubhat. Kelompok Ibnu Taimiyah ini banyak menciderai para ulama dulu dan banyak mengungkapkan syubhat, ketidakjelasan. Jadi kelompok ini tuh salah satu gini nih, Syafi'i. Jadi mereka itu akan menciderai Syafi'i, dibilang Syafi'i itu kan manusia biasa, ijtihadnya mungkin salah. Ghazali bukan ahli hadis, maka Ihya Ulumuddin itu banyak hadis-hadis palsu, ya kan? Itu kitab Ihya Ulumuddin dijelek-jelekin kan kalau Salafi. Kenapa? Karena dibilang hadisnya banyak hadis-hadis palsu. Jadi ulama itu ya mereka direndahkanlah martabatnya. Wa yadarunaha fi uyuni basairi du'afa lita'ma absarahum an uyubi haula yasuduna bidzalika ilqa'al adawah wal baghdha bi hululihim al-jaw wa yas'una fil ardi fasada. Kata Syekh Muhammad Baqir, ini komunitas ini kerjaannya cuma bikin apa? Bikin ribut. Betul nggak? Ini ada orang Salafi Wahabi satu orang aja di kampung ribut. Ya, yang tadinya kampung aman, ada satu orang yang di masjid ribut, pasti begini begitu. Kecuali ya ada ustadznya dari pihak kita, ada ustadz dari pihak itu mereka nggak berani. Jadi mereka itu berani maju, berani mengkritik kalau nggak ada ustadznya. Ini salah nih, ini bid'ah, ini harus begini begitu. Cuman sekali ada ustadznya, mereka kendor. Kayak misalkan dulu ada nih di Bekasi satu masjid bilang ini, tahlilan itu bid'ah katanya. Wah, dia kira di situ gak ada ustadznya. Akhirnya ustadz bilang, apa bid'ah apaan? Tahlilan itu diambil dari kata halala yuhallilu tahlilan. Besar. Akhirnya gak pernah rese lagi tuh orang, gak pernah mengkritik lagi, padahal cuma ngeluarin sedikit ilmu kita doang. Oh, ada ustaznya yang gak berani ya. Iya. Kayak dulu di Bang Buddha di Jamaah Tabligh ceritanya. Jamaah Tabligh itu sering ngajakin ngobrol Haji Supri, jamaah yang lainnya pakai bahasa Arab. Wah, kifalak ya, bekhair. Ditanya bahasa Arab segala macam. Karena
Akhirnya pas saya habis ngajar, kebetulan ada dia tuh jamaah tabligh ngajak ngomong bahasa Arab. Oh, kita tiba lagi bahasa Arab lagi, ya kan, bahasa Arab yang baku, bahasa Arab yang pasaran. Akhirnya kita ngomong banyak, dia nggak paham. Besoknya dia nggak pernah mau ludah lagi. Oh, Iya, jadi emang sebagian orang harus digituin kan. Saya habis khutbah Jumat, habis khutbah ditegur, Pak Ustaz, khutbah Jumat tadi ada yang salah. Apa? Saya bilang mantap nih. Ya apa? Kira-kira saya salah. Tadi Ustaz khutbah Jumat itu nggak baca syahadat, nggak baca syahadat. Terus saya bilang gini, mohon maaf Pak, memang syahadat rukun khutbah ya? Dia mikir, habis itu dia, iya katanya. Oh Bapak tahu itu dari mana? Syahadat itu rukun khutbah? Iya, saya lihat tuh di buku-buku khutbah Jumat itu. Itu enggak buku khutbah Jumat yang praktis, yang udah jadi. Jadi dia sering melihat buku itu. Pak, begitu ada yang bilangin, Pak, Ustadz ini lulusan Yaman, udah 7 tahun di sana, banyak belajar kitab, katanya. Bapak cuma belajar begitu doang, mengkritik Ustadz. Akhirnya dia ngomong terus kan, ya, saya keluar aja itu. Ini di kitab ini begini, kitab ini pengarangnya terus ini sanad saya sampai mazhab Syafi'i, saya Imam Syafi'i sampai Rasulullah. Sebutin semua. Bapak apa enggak? Enggak. Oh iya. Kendor langsung. Enggak pernah nongol lagi. Nah, kadang seperti itu ya. Yaquluna 'alallahi al-kadhib wa hum ya'lamun yaz'umuna annahum qa'imuna bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar khaduna an-nas 'ala ittiba'i syara' wa istinabil bid'ah wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Jadi kata Syekh Muhammad Bakir, mereka itu bilang kita ahli bid'ah, padahal yang ahli bid'ah sebetulnya dia. Bid'ah terbesar itu adalah membid'ahkan orang yang tidak bid'ah. Betul nggak? Itu sebenarnya kata Syekh Muhammad Bakir, yang ahli bid'ah sebetulnya itu dia. Ya, dia selalu bilang kita ahli bid'ah, padahal dia yang ahli bid'ah itu. Kultu, kata Syekh, maka aku katakan la'alla wajhahu innahum min ahlil bidah wal ahwa. Barangkali maksudnya itu mereka adalah ahli bidah dan hawa nafsu. Jadi kelompok Ibnu Taimiyah dia ahli bidah dan hawa nafsu. Cuma kalau kita baca kitab-kitab mereka juga jadi bingung juga sih sebetulnya. Saya berpendapat seperti ini. Sebetulnya mereka juga bersungguh-sungguh menggali ilmu-ilmu kayak gini tuh. Ya. Nah, cuman salahnya mereka apa? Salahnya cuma satu sebetulnya, merasa betul sendiri. Ya ulama mereka ini Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim sebetulnya orang-orang hafal Quran, orang-orang hafal hadis, benar-benar mengkaji ilmu agama dengan ilmu-ilmu agama, ilmu alat. Ya, mereka itu sama, ijtihad juga. Cuma salahnya mereka cuma satu, nyalahin orang lain. Gitu. Sebetulnya dibilang alim, dibilang pendapatnya betul gitu kan. Sebetulnya kalau kita punya pendapat betul, itu betul versi kita aja. Jangan menyalahkan orang lain. Titiknya sebetulnya di situ sih. Qala al-Qadiyat fi Syifa, Al-Imam Qadiyat fi Syifa, jadi ada satu ulama namanya Qadiyat, ini madzhab Syafi'i, punya kitab namanya Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa. Jadi saya ada kitabnya di rumah, itu berbicara tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau pengen tahu tentang Nabi Muhammad, terus kan biasanya Nabi Muhammad banyak dituduh ya, dituduh begini, dituduh begitu, itu dijawab semua sama Qadiyah di dalam kitab Asy-Syifa. Itu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah betul itu. Itu paling keren kitab Asy-Syifa yang membahas tentang Rasulullah SAW. Wa kana mu'dhamu fasadi ma'ad-din wa qad yadkhulu fi umuri dunya bima yakunu bainal muslimin min al-adab
Qala al-'allamah Mula Ali Al-Qari fi syarhi wa qad harrama Allah ta'ala al-khamra wal maisira li hadhirillah kama qala ta'ala innama yuridu asy-syaitanu an yuqi'a bainakum al-'adawah wal baghdha fil khamri wal maisir. Nah, jadi kita tangkap poin-poinnya aja ya. Kalau jelasin satu-satu ini kita mantap banget sih. Begini aja nih, saya bikin tabel ya. Ini aliran Wahabi itu jalurnya kemana? Saya mau bikin tabel. Dan ulamanya siapa-siapa? Rasulullah. Di satu abad ajaran Islam ini terbagi menjadi 4. Apa aja? Pertama apa? Hanafi, Imam Abu Hanifah. Kedua Maliki. 3 Syafi'i, 4 Hambali. Ya. Nah, Hanafi itu wafat tahun 150 Hijriah. 150 Hijriah. Itu berbarengan dengan lahirnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Hanafi wafat, Imam Syafi'i lahir. Lahirnya 150. Beliau wafatnya 204 Hijriah. Imam Maliki wafatnya 179 Hijriah. Kita cek. Nah, wafat 174 Hijriah. Jadi kalau diurutkan begini, ini masalah guru. Jadi Imam Hanafi gurunya siapa? Maliki. Imam Maliki. Ini pernah bertemu di Madinah, ya. Imam Maliki itu kayak Bismillah, produk lokal, nggak belajar kemana-mana. Kalau ini kan melarang buana semua nih, kemana-mana, ya. Nah, ketemu di Madinah, Imam Malik berguru sama Imam Hanafi. Nah, kemudian Imam Syafi'i sempat datang ke Madinah dan berguru kepada Imam Malik. Imam Syafi'i sempat datang ke Irak bertemu dengan Imam Hambali. Nah, Imam Hambali ini muridnya Imam Syafi'i. Jadi kesana itu ya guru sama murid semua. Cuman walaupun guru sama murid, pendapat mereka itu beda-beda. Ya, beda-beda. Nah, tapi perbedaan pendapat di antara guru-guru itu tidak saling menyalahkan. Kalau sekarang beda ya, yang nggak kunut sama kunut aja kan berantem. Nah, dulu tuh ini orang nggak kunut, punya murid kunut, punya murid lagi nggak kunut. Ya, ini aja di kunutnya beda. Imam Malik itu kunut sebelum ruku. Sebelum ruku angkat tangan dulu kunut, baru ruku. Kalau muridnya Imam Syafi'i ruku kapan? Habis kunut, habis ruku kan? Kunutnya. Tuh. Nah, kalau tahunnya itu berarti 855 Masehi. Nih, ini tahunnya 855 Masehi. Kita pakai Masehi juga ya, soalnya ulama-ulama Wahabi zaman sekarang enaknya pakai Masehi biar kebayang. Nah, Imam Hambali itu ajarannya lurus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman di tahun 800-an Hijriah atau berarti di tahun 1200 Hijriah 200 Masehi itu Hambali mulai terpecah. Ada Hambali versi Ibnu Taimiyah dan selain Ibnu Taimiyah. Selain
Ite ya, Ibnu Taimiyah. Ini Ibnu Ibnu Taimiyah di dalam mazhab Hambali sendiri itu dimusuhin sama ulama-ulama Hambali yang lainnya. Sampai-sampai banyak ulama Hambali yang bilang gara-gara si Ibnu Taimiyah ini mazhab Hambali jadi jelek. Mazhab Hambali itu dibilang mujassimah, dibilang yang menjasadkan Allah, ya kan? Gara-gara Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah punya pendapat sendiri, beda sama Imam Ahmad. Cuman karena pendapat dia, jadi semua mazhab Hambali jadi jelek. Nah, itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini dia wafatnya 728 Hijriah. Wafat 728 Hijriah atau tahun Masehinya 328 Masehi. Itu Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah dia punya murid namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, ini murid sama guru samanya. Jadi dia murid sama guru itu kata Mbah Hashim tadi itu tukang bikin ulah. Yang tadinya sunnah menurut ini mayoritas Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sunnah. Contohnya ziarah kubur. Itu sepakat yang 4 di atas itu sunnah. Cuma ini dua bikin biang kerok nih. Kata Hadratus Syekh. Yang tadinya sunnah jadi diharamkan, ziarah kubur jadi haram. Tuh, menurut ini berdua, Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim. Nah, sebetulnya ajaran Ibnu Taimiyah itu kan bahaya juga ajarannya. Jadi kata dia gini, tauhid terbagi tiga, uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Itu bahaya karena satu saja tidak dimiliki maka kafir. Kalau nggak bergantung sama 3 tauhid ini, itu minta nggak boleh tawasulan, karena menghilangkan sifat rububiyah, menghilangkan sifat apa? Rububiyah. Uluhiyah ada, mentuhankan Allah, cuma rububiyahnya nggak ada. Makanya kita ziarah kubur, tawasul dianggap sesat. Itu karena biang kerok ini Ibnu Taimiyah, karena konsep tauhid trinitas itu. Ya. Tauhid itu yang membuat mereka gampang menuduh kita sesat segala macam. Nah, sebetulnya ajaran ini udah putus ajaran ini sama murid-murid Ibnu Taimiyah yang lain seperti Imam Adz-Dzahabi. Jadi Ibnu Taimiyah punya murid namanya Imam Adz-Dzahabi. Adz-Dzahabi ini beliau sebetulnya sudah memutus ajaran Ibnu Taimiyah. Jadi udah diputus tuh. Jadi selanjutnya itu nggak ada yang mempelajari ajaran-ajaran Ibnu Taimiyah sampai datang Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, Muhammad bin Abdul Wahhab dia meninggalnya tahun 1792 Masehi. Ini cikal bakal Wahabi ya, Muhammad Abdul Wahhab. Nah, ini wafatnya tahun 1700 berapa tadi? 92 Masehi. 1792 Masehi. Berarti udah berapa ratus tahun yang lalu? 300-an ya? Nah, 300 tahun yang lalu tadi. Muhammad bin Abdul Wahhab.
Jadi Muhammad bin Abdul Wahab itu dia nggak belajar ke ulama-ulama, dia itu baca-baca kitab Ibnu Taimiyah. Jadi otodidak. Ada kitab di bagus nih, download lah gitu. Atau beli lah. Jadi kalau belajar agama jangan otodidak ya, harus ada gurunya. Nah Muhammad bin Abdul Wahab itu otodidak, belajar kitab Ibnu Taimiyah sendirian dibaca-baca. Akhirnya jadi ekstrim. Sampai-sampai dia punya bapak, namanya kan bapaknya Abdul Wahab. Nama dia Muhammad, punya bapak namanya Abdul Wahab, itu ulama juga Abdul Wahab. Sampai-sampai Abdul Wahab itu bilang di mana-mana, di ceramahnya, di khutbahnya, jangan ikut anak saya yang namanya Muhammad, dia sesat. Sampai bapaknya bilang kayak gitu. Sampai-sampai kakaknya Muhammad bin Abdul Wahab, namanya Sulaiman bin Abdul Wahab. Dia ngarang As-Sawa'iqul Muhriqah Tirad al-Wahabiyah. Dia mengkritik pemikiran adiknya Muhammad bin Abdul Wahab karena ekstrim parah. Wahabi zaman dulu nggak sama sama sekarang. Kalau dulu itu militan, salah dikit bom tembak. Kalau sekarang salah cuma ngatain doang. Yang Wahabi sekarang mulutnya doang badar. Ya tapi nggak bahaya. Dulu parah. Nah Muhammad bin Abdul Wahab ini kemudian pemikiran sebetulnya udah hampir mati juga, cuma diikuti oleh tadi Muhammad Abduh. Tuh yang ada di kitab tadi kan, namanya Muhammad Abduh. Muhammad Abduh. Ini orang Mesir sih sebetulnya. Habib juga sih sebetulnya kalau dicari nasabnya. Ini Muhammad Abduh Habib nih. Ini Habib Habib. Dia itu wafat tahun 1904. Nah, berarti belum lama ya? Nah, Muhammad Abduh ini salah satu kan dia punya kitab tafsir, namanya Tafsir Al-Manar. Itu nggak selesai, cuma diturusin sama muridnya Rashid Ridho, Muhammad Rashid Ridho. Ada yang namanya Rashid Ridho? Ya, Rashid Ridho. Wafat ini Masehi ya, 1900 berapa sih? Sebelum merdeka ya. Nah, ini punya tafsir nih, namanya Tafsir Al-Manar. Nah, ini salah satu penafsiran Muhammad Abduh apa? Ini yang beda dari yang lain. Poligami hukumnya haram. Wah, haram. Kalau di kita apa? Di ulama-ulama yang lainnya mayoritas mubah kan? Sunnah. Boleh kan ya? Boleh. Nah, kalau Muhammad Abduh bilang apa? Haram. Saya pernah diskusi masalah ini dengan dosen saya. Kata dosen saya, mungkin begini. Mungkin Muhammad Abduh itu punya masa kecil yang tidak tidak enak gitu. Mungkin saja dia itu punya pengalaman, punya ibu yang diduakan oleh ayahnya sehingga dia terbengkalai. Ya kan setiap orang itu dilatar belakangi dengan hidup kehidupannya, ya kan? Pemikiran orang itu kan tergantung latar belakang hidupnya, betul? Itu latar belakang orang yang dari kecil hidup mewah, kaya, pemikiran beda dengan yang dari kecil hidup keras, susah. Pasti pemikiran beda, pendapat juga beda. Nah ini kemungkinan kata guru saya, Profesor Ibraya, dia bilang kemungkinan Muhammad Abduh ini lahir dari keluarga berpotong. Ya dulunya itu mungkin ibunya itu dipoligami sehingga dia berurus, makanya dia mengharapkan poligami. Bisa jadi seperti itu, ya kan? Nah, kemudian ini kan orang-orang aneh semua pemikirannya. Itu di zaman mereka itu ini orang-orang aneh semua, orang yang pemikir beda sama mayoritas ulama. Nah ini ditulisin lagi sama Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Nah Albani, sebenarnya kan
Dari sinilah ini Wahabi itu beredar sekarang. Nah, di bawah dia ini murakannya ini sejaman dengan siapa? Bin Bas, dengan Utsaimin, dengan Soleh Fauzan. Ini ulama-ulama Wahabi zaman now ya ini. Ya, jadi sebenarnya Wahabi Salafi silsilahnya kemana? Tuh, ke Hambali sebenarnya ya. Cuman makin kesini makin kacau, makin sempit tuh. Nih, pertama di Hambali itu luas kan? Terus dipersempit sama siapa? Ibnu Taimiyah. Makanya ulama yang lain Hambali itu musuh Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah sebetulnya agak longgar juga. Banyak masalah yang masih enak lah, masih sejalan. Itu dipersempit oleh siapa? Muhammad bin Abdul Wahab, lebih sempit lagi, masuk akidah banget. Muhammad bin Abdul Wahab sebetulnya dari Ibnu Taimiyah ini kayak saya contohkan gini. Saya contohkan kelompoknya. Cuma jalur beda sama Piranda, sama Khalid Basalam, sama Safiq Rizal. Makanya mereka itu nggak akur, ya kan? Kalau sama-sama anak buahnya Ibnu Taimiyah, mereka nggak akur. Jadi sebetulnya di sini di bawah itu banyak cabang-cabang lagi yang mereka tuh nggak sepakat juga, nggak sepakat juga. Nah jadi begini ya, pohon Wahabi, akarnya, pucuknya, buahnya, titik sampai situ. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang Syiah. Karena kan bahas Wahabi nih. Berikutnya bahas masalah Syiah. Ini Syiah ini kira-kira kemana nih pucuknya, akarnya kemana nih, ya kan? Biar kita bisa paham. Jadi kalau agak tahu gitu, kalau Syiah belum. Kalau Syiah belum tahu sama sekali ya akarnya kemana. Akarnya yang beda sih Syiah. Nanti nggak ke Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i enggak. Dia ada jalur ini Atura. Kita ini tol nih lurus. Nah ini dia nggak pakai empat ini. Sini nih langsung nanti kus. Nanti dia udah pikir. Kagak mau dia pakai Abu Bakar Umar Utsman tuh nggak mau. Abu Bakar Umar Utsman nggak mau dia. Jangan pikir. Nah, baru dia di sini ada mazhab juga di bawah. Ini kan sebutnya semuanya apa? Ahlus Sunnah wal Aswajah ini mah ya. Empat aswajah ke bawah tuh. Walaupun aswajahnya jadi perantakan ke bawah, cuman asalnya atasnya aswajah semua. Nah, kalau ini nanti Syiah sama. Bawahnya berantakan juga sih sama. Kayak gini nih, ada yang ekstrim, ada yang es krim. Itu waktu harusnya iya. Jadi wajar ya kalau Wahabi nggak wajah, emang atasnya wajah. Inilah sisi gelap Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah jadi gitu. Allahu Akbar. Oh nanti seru nih. Ada Syiah, ada kelompok Ibahiyun. Ibahiyun itu yang kalau di kita ini tasawuf-tasawufan. Kayak udah tasawuf jadi kayak wali banget gitu, nggak wajib sholat, ya Ramadan pagi-pagi ngopi, tasawuf pinggiran. Nanti ada lagi kelompok ini yang ini apa? Kalau udah meninggal terus perutnya hidup lagi. Reinkarnasi. Ini ada nih aliran reinkarnasi nih di Islam juga ada aliran reinkarnasi ya. Iya. Nah, jadi itu aliran sesat yang akan kita bahas. Tentunya itu yang ada di zaman Hadratus Syekh. Sekarang udah banyak lagi tuh.